Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini bagusnya kalau pemateri terakhir jadi tinggal menyimpulkan dari 3 narasumber yang luar biasa tadi. Dan sekaligus merespon apa yang disampaikan oleh Ibu Direktur tadi bersama dengan yang mewakili JIZ. Ya. Secara kebijakan, EBT ini menjadi salah satu yang sudah menjadi prioritas oleh Pak Gubernur yang telah termuat di dalam RPJMD Perda nomor 1. Next ya. Ya. Sekarang 7 menit. Soalnya tidak lewat dari 8 menit Pak. Nanti diingat ke Pak Muridin ya. Kenapa ini menjadi salah satu prioritas? Yang pertama, kita ingin menjadi bagian yang konsisten mendukung terkait dengan kebijakan secara global dan nasional. Terkait dengan net zero emission. Sehingga salah satu yang menjadi ukuran keberhasilan Pak Gubernur itu di dalam RPJM-nya adalah terkait dengan penurunan GRK. Ya. Nah kemudian yang kedua, kalau kita lihat Sulsel ini memiliki potensi yang luar biasa terkait dengan EBT. Teman dari SDM tadi sudah menggambarkan, saya tidak akan ulang itu. Di lain sisi juga bahwa Sulsel ini bisa menjadi bagian penting terkait dengan bagaimana supply listrik secara keseluruhan Sulawesi. Ya, termasuk diversifikasi dan termasuk yang mendukung ekonomi hijau. Nah kemudian kenapa EBT ini menjadi penting karena kalau kita lihat mandat nasional itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi 8%, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tantangannya adalah apakah 8% itu bisa berkelanjutan atau tidak. Maka Sulsel mengambil inisiatif bahwa insya Allah Sulsel menjadi salah satu provinsi yang mendukung kebijakan Pak Prabowo itu presiden kita. Dan memastikan bahwa insya Allah itu bisa dikeberlanjutan. Oleh karena itu Sulsel telah menyusun 2 dokumen penting. Satu sudah disampaikan oleh Bu Dwi tadi terkait dengan roadmap ekonomi hijau. Dan yang satu terkait dengan roadmap ekonomi biru. Jadi pembangunan di laut dan di darat itu harus dipastikan ramah lingkungan. Harus dipastikan bisa menjamin terkait dengan struktur sosial yang makin baik di samping ekonomi tumbuh. Kita tidak ingin ekonomi tumbuh begitu cepat. Tetapi ternyata merusak struktur sosial, merusak ekologi ya. Sebagaimana yang dialami oleh tetangga-tetangga kita. Ekonominya tumbuh di atas 10%, tapi yang terjadi adalah bukan perbaikan sosial, tapi malah menambah masalah sosial baru dan merusak lingkungan. Nah itu kelihatan, dari nanti Bapak Ibu kalau sudah melihat apakah di mana regulasi itu ada pada Perda nomor 1 tahun 2025 terkait RPJMD. Oke lanjut ke langsung next lagi, kita banyak next ya. Nah ini kondisi boran energi 2024 kita 27,33 dan alhamdulillah akselerasinya luar biasa. Tadi Ibu disampaikan untuk 2025 kita sudah mencapai kurang lebih 41%. Artinya apa? Dari target nasional yang disampaikan Pak Adi tadi itu sudah melewati. Gitu. Ya karena sekali lagi kita Sulsel itu memperlihatkan bahwa kita serius untuk mendukung apa yang menjadi kebijakan nasional. Apalagi sekarang target-target itu semuanya jelas dari nasional Pak Kamarudin. Yang tidak jelas itu berapa anggaran masuk ke Sulsel untuk mencapai target-target itu. Ya makanya nanti tadi sekali merespon apa yang disampaikan Ibu Direktur. Mudah-mudahan 2006 terkait dengan pembangunan EBT ada masuk di Sulsel dan kami siap mensupport itu. Tadi salah satu disampaikan Ibu Dwi kita sudah menyiapkan 4 FS Bu. Tinggal siap kalau ada readiness kriteria yang lain mau dibutuhkan kami siap memfasilitasi lagi. Oke lanjut next. Lanjut ke bagian-bagian terakhir. Ya ini sudah disampaikan oleh Bu Dwi tadi, next. Ya jadi saya hanya highlight saja beberapa poin, lanjut. Ini regulasi yang sudah dijelaskan juga tadi, saya sudah jelaskan, next. Nah ini RPJMD kita. Jadi RPJMD kita itu misinya adalah Sulawesi Selatan maju dan berkarakter. Indikasi maju itu adalah pertumbuhannya terakseleratif, ekonomi tetap tumbuh, struktur sosial makin baik, kemiskinan berkurang, kemudian pengangguran semakin berkurang, kemudian hubungan antar masyarakat semakin baik, indeks demokrasinya juga semakin tinggi, gitu. Ya, tapi di lain sisi juga karakter Sulsel tetap terjaga. Nah ini kita memiliki 4 misi yang merupakan penjabaran dari cita-cita Pak Gubernur pada saat kampanye dan setelah disampaikan pada saat beliau kampanye. Yang pertama terkait dengan sumber daya manusia, kemudian yang kedua terkait dengan perekonomian, ketiga terkait dengan tata kelola, dan keempat pembangunan infrastruktur berkeadilan mendukung terkait dengan perubahan iklim dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Dan semua ini
itu ada kontribusinya EBT. Oleh karena itu sekali lagi EBT adalah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita. Oke, lanjut, next. Lanjut. Di bagian terakhir. Terus, next. 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 Lanjut. Lanjut lagi. Lanjut. Tinggal 2 menit. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, supaya efektif kinerja kita ke depan, yang pertama yang dibutuhkan adalah perlu kolaborasi, bukan hanya kolaborasi tapi terintegrasi dan konsisten terhadap kebijakan kita sama-sama. Mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai desa. Nah oleh karena itu yang pertama mungkin teman-teman di Dinas SDM sementara menyusun perubahan RUEP. Ya, salah satu yang menjadi poin penting adalah mengidentifikasi, memvalidasi data-data potensi seluruh sumber daya energi yang ada di Sulsel, termasuk EBT. Boleh jadi dari yang apa yang dipaparkan tadi, baik dari Pak Prof maupun dari Ibu Dwi akan ada perubahan. Apalagi kalau kita lihat Sulsel ini dikelilingi oleh laut. Dan hampir seluruh sepanjang laut itu udaranya banyak. Berarti kita punya potensi yang besar. Ya, nah oleh karena itu kolaborasi secara pentahelix, perguruan tinggi, kemudian pemerintah, swasta, masyarakat, media massa itu sudah menjadi keharusan. Ya, nah oleh karena itu insyaallah mudah-mudahan ke depan ini kolaborasi ini benar-benar kita bisa implementasikan dalam kerja yang nyata untuk membangun Sulsel lebih maju dan berkarakter. Nah kemudian ketiga, penguatan regulasi dan kebijakan. Cuma tadi kalau saya lihat paparannya Pak Edit, cukup salah satu tantangan kita adalah bisakah regulasi itu disederhanakan, jangan terlalu banyak regulasi. Karena kami juga di daerah Pak terserang tersiksa dengan terlalu banyak regulasi dari pusat. Ya. Karena kami berhadapan dengan BPK, KPK selalu berorientasi pada regulasi. Kadang kita melaksanakan regulasi A, tapi ada tantangannya di regulasi B. Makanya tadi kalau tidak salah ada kurang lebih 6 lagi rancangan regulasi. Kalau bisa menjadi satu saja, kemudian secara operasional lebih clear. Ya supaya nanti teman-teman di SDM dan Bapeda tidak terlalu banyak waktu hanya untuk membaca regulasi. Tapi bagaimana kita implementasikan di lapangan. Nah kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan potensi-potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat Sulsel. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanalaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Inyo, ya. Bukan kita takut-takut karena saya bilang 8 menit loh. Bukan. Iya, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya kira menarik ya apa yang disampaikan sahabat kita, Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam. Bapak Ibu hadirin sekalian, di agenda kita itu jam 10.40 kita akan masuk di sesi kedua. Tapi rasanya juga tidak afdol ya kalau kita mengomentari ya. 1 atau 2 menanggap begitu ya, enggak apa-apa barangkali ya.